Kebakaran Los Angeles semakin parah. Belum ada tanda-tanda api akan berhenti. Namun, ada sebuah kejadian aneh terjadi. Rumah mewah milik Tom Hanks, selebritis pro-Palestina di Los Angeles, yang bernilai 400 miliar rupiah ini, berhasil selamat dari kebakaran hutan dahsyat yang melanda kawasan tersebut. Namun, rumah yang lebih mewah di dekatnya, Mountain Top Mansion, yang bernilai 1,9 triliun, justru hanya menyisakan puing-puing. Ditelan si jago merah. Sontak saja, ini menghebohkan jagat maya. Seperti unggahan di media sosial X berikut ini, rumah Tom Hanks hampir tidak mengalami kerusakan karena hampir semua rumah di sebelahnya terbakar. Bagaimana kemungkinannya? Sementara akun lainnya berkata, rumah mewah seharga $26 juta milik aktor Hollywood Tom Hanks secara ajaib selamat dari kebakaran hutan Los Angeles. Daily Mail, beberapa foto menunjukkan bahwa rumah Hanks tidak rusak oleh api, sementara rumah mewah tetangganya terbakar dan diselimuti asap. Jika beberapa dari Anda penggemar Tom Hanks, atau Anda tidak ingat siapa dia, mungkin cuplikan film terbaiknya ini akan menyegarkan ingatan Anda. Cast Away, tahun 2000. Look what I have created! I have made fire! I captured fire! Cast Away, sebuah film drama bertahan hidup, disutradarai oleh Robert Zemeckis, dibintangi oleh Tom Hanks, Helen Hunt, dan Nick Searcy. Kisah ini mengikuti kehidupan Chuck Nolan, seorang pria dengan rutinitas yang kacau dan penuh tekanan. Namun, ketika hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik, takdir berkata lain. Setelah kecelakaan pesawat tragis, Nolan terdampar di sebuah pulau terpencil yang sepi. Di sana, ia harus menghadapi ketakutan terdalamnya, berjuang untuk bertahan hidup, dan menjaga kewarasannya. Dalam kesendirian, ia menemukan teman dari hal yang tak terduga, tujuan hidup yang samar, dan mulai mempertanyakan makna keberadaannya dari hubungan dengan peradaban hingga identitas dirinya yang sebenarnya. Dikenal sebagai salah satu aktor peraih banyak award di Hollywood, Tom Hanks telah memikat dunia dengan aktingnya yang luar biasa. Namun, di balik layar, ada kisah transformasi pribadi yang menginspirasi kisah tentang bagaimana perjalanan hidup mengubah pandangannya menjadi lebih humanis dan penuh kasih. Holographic meaning system to the king. Excuse me, you the driver guy. Where are you? Tom Hanks dalam wawancaranya terkait filmnya di Maroko dengan judul Hologram for the King, mengatakan bahwa syutingnya di Maroko telah mengubah pandangan stereotipnya tentang negara Muslim. Morocco, oddly enough, it is the Kingdom of Saudi Arabia and it is the Kingdom of Morocco. They have kings, okay? So it doesn't operate like a parliamentary kind of place. The king's a big deal. Also, Islam is part of it, but well, just like in other parts, when you know they pray 5 times a day, when the call would go out, the streets didn't empty because everybody ran off to do prayers. It was like life was still going on. Some stores were opened. The business just continued. But you did notice, particularly on our crew, there'd be a couple of drivers would go out with their prayer mats and they would do their prayers. It'd take a few minutes. It wouldn't take very long. Our production didn't stop because it was going on. Because life doesn't stop even there when it goes on. And that is actually a stereotype that has come to be accepted. Because in the West, we think, well, you know, when it's time to pray to Allah, you have to, otherwise you're going to be in big trouble. It's simply not the case, any more so than it. Dikutip dari media Maroko, terkait film Charlie Wilson War, beberapa tahun lalu di Rabat, ia mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk menjauhi stereotip, memperbaiki keseimbangan dengan semua sentimen anti-Muslim di Amerika. 10 tahun yang lalu, kami merekam sebagian film Charlie Wilson War.
in Morocco. Saya belum pernah ke negara Muslim sebelumnya. Saya orang Amerika Barat berkulit putih, dan saya berasumsi bahwa setiap kali muazin memanggil umat beriman untuk salat, semua orang menutup diri dan pergi ke masjid setempat. Beberapa melakukannya, tetapi sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Stereotip besar hancur begitu saja. Tak hanya menghapus stereotip, perkenalannya dengan dunia Islam juga sepertinya mulai membukanya akan penindasan yang terjadi kepada umat Islam di seluruh dunia. Hal ini terungkap ketika sebuah media barat penasaran akan sikapnya terkait konflik yang terjadi di Palestina. Tom, I wanted to ask you, we talked a little bit about Israel on the stage, but I was wondering what your reaction was to everything that's happened, the attack on Israel, the terror attack, and their response. So what are your thoughts? Yeah, we're not talking about, let's talk about it. There's horror and terror in this world, and we're dealing with a cognitive dissonance that the other work must continue. So Tom, we're here tonight on a special night. We're here to raise funds for a charity. Beberapa waktu lalu, sejumlah foto menunjukkan Tom dan istrinya berjalan menggunakan kufiyeh. Kufiyeh saat ini telah menjadi tren selebritis untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina. Sebagai senior papan atas di dunia Hollywood, tentu saja perubahan sikapnya ini akan mempengaruhi pandangan komunitas selebriti lainnya terhadap dunia Islam. Hal ini menimbulkan gelombang dukungan segelintir selebriti Amerika kepada umat Islam. Sebut saja Taylor Swift. Ketika orang-orang Barat dan kelompok anti-Tuhan keberatan untuk menyebut situasi Amerika saat ini sebagai hukuman Allah, artis papan atas Amerika ini dengan berani menyebut hanya Tuhan yang bisa membalas perbuatan Amerika kepada dunia Islam. Gaza for a year and a half with missiles funded by American taxpayers, only for God's punishment to strike the U.S. in just 2 days. For over a year and a half, Gaza has endured relentless bombing by missiles financed through the taxes paid by American citizens. This brutal assault has caused immense suffering for Gaza's residents and left its infrastructure in ruins, while the world remained largely silent. However, in just 2 days, divine retribution struck the United States as a natural disaster consumed an area larger than Gaza itself. This event raises profound questions about justice and the consequences of supporting oppression. Devastation comes to California. Harvey. Yeah, let's get out of here. Berdasarkan laporan AP News, Amerika telah menghabiskan dana 17,9 miliar dolar atau setara dengan 280 triliun rupiah dan menjadikan Gaza seperti saat ini. Ini adalah penampakan Gaza tahun lalu dan sekarang. Dan ini adalah penampakan area kebakaran Amerika sebelum dan sekarang, diambil dari media The Guardian. Pantai Malibu,
sebuah sumber pendapatan Amerika yang menghasilkan 547,2 triliun rupiah per tahun dari turisme saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru lainnya.